ayune Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Bapak Pembina Bapak Sugeng Mulyadi Ustaz Umi, yang saya hormati Bapak Pengawas SP Flash Bantul Bapak Sugeng Wiono Ustaz Umi, yang saya hormati Bapak Ketua SP Flash Bantul Bapak Ahmad Fadlan Abrori Ustaz Umi, dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang berbahagia. Bersyukur pada Allah SWT pada hari ini Ahad 26 Februari 2023 kita melaksanakan agenda rutin pembinaan generasi penerus dan wisata. Alhamdulillah untuk hari ini berketempatan di Dewi Bumi, tempat yang barokah dan penuh sejarah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan penerus risalahnya sampai akhir zaman. Untuk menghemat waktu akan saya bacakan untuk susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tausiah oleh Bapak Pembina, yang keempat lain-lain, yang kelima closing statement, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita mengharap ridho Allah dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan. Untuk yang pertama kepada panitia penyelenggara wisata Dewi Bumi, kepada Bapak Hidayat dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Hoer yang telah memberikan waktunya untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! merdeka. Yang saya hormati Bapak Pembina Bapak Sugeng Mulyadi beserta Umi, yang saya hormati pengawas Bapak Sugeng Mulyadi beserta Bapak Sugeng Wiono beserta Umi, yang saya hormati Bapak Ketua SP Flash Bapak Ahmad Fadlan Abrori beserta Umi. Alhamdulillah, tidak lupa kepada para hadirin semua, sahabat semua, dalam hari ini masih bisa berkumpul dalam rangka pembinaan generasi atau wisata jogja.go.id. Untuk kali ini bertepatan di Dewi Bumi Gunung Mijil. Alhamdulillah hadir semua. Ada sahabat kita yang belum bisa hadir, kita doakan supaya bisa hadir untuk wisata bulan berikutnya. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Maka dalam wisata hari ini saya dan Pak Hoirudin selaku penyelenggara turisme yaitu wisata Jogja, untuk berikutnya akan kami maksimalkan di tempat-tempat yang lebih meriah lagi.
namun tidak mengurangi rasa kecewa kalian semua. Di sini ada napak tilasnya, yaitu perjuangan Pangeran Diponegoro. Dan alhamdulillah awal mula grupiku juga dulunya bertempat di Gunung Ijo. Alhamdulillah Pak Sugeng Mulyadi aura positifnya selalu kiblatnya ke arah Dewi Gumi. Makanya jangan merasa wah Dewi Gumi dekat, tidak, tetap kita wisata dimaksimalkan untuk kedepannya dan tetap kita syukuri. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Hadza wallahu yarana wa yafana walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Bapak Hidayat yang telah memberikan sambutannya. Ya, alhamdulillah sudah berhasil mengawal untuk kegiatan pembinaan dan wisata hari ini ya. Yang sebelumnya sudah beberapa kali kita survei di beberapa tempat, tapi ya sinilah yang ini ya jadi pilihan, karena di sini juga ada sejarah ya, sejarah Dewi Gumi ya, pasukan pemberani wanita. Jadi untuk nampak tilas sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro ya, jadi ada pasukan wanita pemberani itu yang bisa mendukung pergerakan perjuangan Pangeran Diponegoro. Dan untuk selanjutnya sambutan oleh Bapak Ketua Bapak Ahmad Fadlan Abrori, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wa quwwata illa billah, sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pembina SPPS, Bapak Sugeng Mulyadi, yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Sugeng Mulyono, yang kami hormati seluruh penanggung jawab Teja, serta bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnianya pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan agenda rutin akhir bulan ya. MTPR akhir bulan di tempat yang sangat bersejarah ini, Dewi Gumi ya. Ini nampak tilas ini. Nampak tilas pertama kali grupi itu bergerak ya dulu. Jadi ya tahun berapa ya, 2010 ya misalnya. Jadi posisinya dulu di bawah situ ya. Yang Luar biasa ya. Jadi munculnya SBPS hari ini ya diawali ya, titik tolaknya itu dulu di sini dulu di Dewi Gumi ini. Jadi penuh dengan apa ya, cerita yang panjang ya, penuh kenangan ya, kerja keras juga di sini ya. Apa sebenarnya? pahit manis. Pahit ya, banyak pahitnya kayaknya kali. Jamu itu Pak. Banyak pahitnya ini. Itu kalau saya setiap pagi kalau habis dari apa di Gamping, waktu itu masih kos di Gamping, terus pindah di sini ya, di Bangejo. Itu setiap pagi itu ngantri di sini, ngantri untuk bisa jualin grupi. Dulu itu ada Pak Khairuddin, saya, terus Pak Sardi, kemudian Pak Pujiono, Pak siapa lagi ya? Agus, Rogo itu. Jadi Pak Sur ya ngumpul di situ, ngantri itu. Kalau mau keliling tuh ngantri dulu. Siapa ini yang jatah pertama kali? Saya nggak ada ya. Pak Wi dulu masih keliling dunia dia. Luar biasa ya, ini sejarah
kita ya awal muasalnya kita SB Flash itu muncul hari ini ya diawali dengan di bawahnya Dewi Bumi ini. Yang sekarang toko bangunan. Yang sekarang toko bangunan, betul sekali ya. Ya itu ya salah satu cerita itu ya ini perjalanan kita sampai hari ini alhamdulillah, dan kita sudah cukup banyak asam garamnya. Namun memang paling perjuangan yang paling luar biasa yang tentunya tidak bisa kita kenangan itu nggak bisa hilang. Itu pertama kali ya kita di sini di Grupi Dewi Bumi, bawahnya Dewi Bumi. Itu perjalanan kita syukuri alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk selalu senantiasa mengemban amanah dan memperjalankannya. Program-program kita juga sudah alhamdulillah sudah bisa berjalan ya, walaupun belum maksimal, namun semuanya tentunya terus kita evaluasi dan kita perbaiki, dan kedepannya kita senantiasa juga berharap SB Fest ini bisa memberi keberkahan yang lebih luas lagi ya. Jadi prinsipnya di SB Fest ini ya kesejahteraan bersama. Kita bagaimana menciptakan kesejahteraan bersama dari mulai usaha-usaha yang kecil ya kan, mungkin jasa-jasa yang kecil ataupun yang menengah sampai pun yang besar, kita siap untuk memperjalankan itu semua. Semuanya butuh ya kerjasamanya dan solid dalam mengkawal setiap program-program kita. Jadi ya kita belajar juga bagaimana perusahaan-perusahaan besar ataupun para pengusaha-pengusaha yang sukses hari ini ya semuanya mereka memperjalankan konsep ekonominya ya dimulai dari nol ya, sampai hingga akhirnya bisa menjadi mungkin ya orang terkaya di dunia gitu kan. Seperti hanya kayak si siapa itu Astra yang foundernya Facebook gitu kan, Mark Zuckerberg ya. Terus siapa lagi itu yang Amazon itu siapa namanya, Jacob siapa ya? Yang Amazon siapa itu? Ada lagi yang punyanya Tesla gitu kan. Nah, itu kan berawal dari konsep-konsep pemikiran-pemikiran ya, sehingga mereka menjadi penguasa dunia ya, dengan mungkin kayak teknologi informasinya ya kan, teknologi mesin motor mobilnya dengan Teslanya itu ya, semuanya berawal dari pemikiran konsep-konsep yang bisa jadi menurut mereka itu sesuatu yang sederhana yang kemudian dikembangkan, terus diperbaiki, dikembangkan, dan akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa kayak Facebook lah gitu. Ya, Facebook itu kan awalnya dulu kan si Mark Zuckerberg itu kan karena pengen membuat sebuah media sosial yang skalanya dulu waktu itu hanya kampusnya dia gitu kan, supaya dalam berkegiatan mengajar di situ waktu itu di kampusnya itu bisa berjalan dengan baik. Media sosialnya itu dia punya pemikiran seperti itu kan awalnya, sehingga akhirnya muncullah Facebook. Jadi salah satu orang-orang terkaya di dunia ya, itu berawal dari konsep-konsep yang sederhana kemudian dikembangkan dengan lebih jauh lagi, berkembang, dievaluasi, dikembangkan lagi sehingga menjadi sesuatu yang besar ya. Itu pun ya orang-orang terkaya di dunia pun yang saat ini kita pandang mereka yang terkaya, ternyata juga masih ada lagi yang lebih kaya dari itu ternyata. Dan kekayaannya bisa mungkin berkali-kali lipat ya, mungkin bisa jadi 2 kali lipat ataupun lebih gitu. Namun selama ini kan yang terlihat kan orang-orang yang terkaya di dunia nih, ya salah satunya itu, padahal masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang tentunya lebih kaya ya. Nah, misal perusahaan investasi di Amerika itu namanya BlackRock, itu dia sahamnya di saham di Facebook dia lebih besar ya, daripada yang punya Facebook gitu. Sahamnya BlackRock ya,
BlackRock itu perusahaan investasi jasa, dia sangat terbuka, perusahaannya bisa mana aja masuk, apa jasa-jasa investasi, keuangan gitu kan, banyak dia bermain di situ. Itu salah satunya BlackRock. Namun di atasnya BlackRock ternyata juga ada lagi, itu yang paling tinggi itu, menguasai elit global. Namanya itu Vanguard. Itu beritanya belum tahu itu siapa pemiliknya. Itu hanya elit-elit aja yang punya itu. Ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Kita yang apa? Ya belajar dari situ. Artinya semakin kita berpikir bagaimana untuk mengembangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas, tentunya SBK juga arahnya ke situ. Saya yakin pasti akan diberi jalan untuk kemudahan ke depannya. Ya, jadi jangan berpikir hanya untuk dirinya sendiri, namun bagaimana kita bisa mengembangkan untuk dunia yang lebih luas, lingkungan dulu, sahabat, teman-temannya, lingkungan, dan yang lebih luas lagi ya masyarakat luas, ya kan. Kita berharap Pak SBK nanti bisa meniru paling tidak semangat perjuangan yang mereka upayakan untuk kepentingan dunia. Jadi ya seperti hanya kayak BlackRock ataupun Vanguard itu, dia sahamnya di mana-mana, ya kan. Misal di saham di iPhone dia lebih banyak, di sahamnya Android lebih banyak, ya kan. Jadi sama-sama mereka miliki itu, walaupun mereka berjuangnya kalau di bawah itu di pasar itu saling gontok-gontokan, tapi pada dasarnya yang miliki cuma satu itu. Jadi kayak iPhone, ya kan, iPhone terus Android, ya kan, itu kan perusahaan yang berbeda ya, tapi namun pada dasarnya yang memiliki itu ya hanya elit-elit yang punya investasi dana investasi yang gede, itu ya hanya beberapa itu. Jadi ya itu sebuah bisnis memang harus seperti itu ya, supaya kenapa harus ada kompetitor, dibuat kompetitor sebanyak mungkin ya, supaya inovasi itu selalu berkembang. Itu intinya seperti itu. Kalau dalam berbisnis itu semakin banyak semakin banyak semakin banyak kompetitor, itu akan inovasi itu kan terus berkembangnya itu akan lebih cepat. Misal pihak sini sudah dapat teknologi yang seperti ini, yang satu belum, nanti akan dikejar terus. Jadi saling mengisi dan saling memperbaiki, dan pekerjaan jadi lebih mudah dan lebih berkembang. Jadi itu, mari semangat di SB11, kita sama-sama bersemangat lah, dalam artian untuk membangun perekonomian, dalam artian untuk kepentingan umat, kepentingan bersama, di sejahtera secara bersama. Ya, dimulai dari program-program kita yang sudah kita buat. Kami yakin ke depan pasti akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi daripada apa yang kita dapatkan hari ini. Saya yakin dan seyakinnya, dan alhamdulillah sampai hari ini kita selalu dibimbing oleh Bapak Pembina kita. Selain itu juga kita tidak henti-hentinya juga senantiasa terus belajar kepada orang-orang yang tentunya lebih mumpuni dalam spesifikasi keilmuan yang lain, dan kita terus senantiasa terus belajar terus. Jadi teman-teman ajaklah mungkin saudara-saudaranya yang untuk saat ini lagi nganggur untuk gerakan baru.
nomor perjuangan Pangeran Diponegoro inilah luar biasa. Produsen dan kemasan, sekarang kemasan dan produsen. Jadi kita ambil peluang yang baik ya, seperti kemarin waktu produksi grobi itu, kalau grobi itu 1 minggu lebih itu udah enggak ini ya, udah basi, udah enggak layak. Tapi kalau piring persewaan itu setahun 2 tahun enggak basi gitu. Jadi itu ada hikmah ya yang bisa dipetik dari situ. Karena kalau kita nitip juga di angkringan itu sebulan 2 bulan lancar, tapi bulan berikutnya kadang ganti orang, udah nggak kenal yang pakai yang pertama ya, seperti itu. Jadi ada juga yang curang, jadi di warung udah nitip saya contohnya diterima, ada masuk lagi Aji atau siapa diterima lagi ya, seperti itu, ruwet itu lagi ya, udah bayar sama dia padahal ini kita belum dibayar, seperti itu. Jadi ini juga pelajaran, jadi kita udah bergerak sebagai ini ya, SB Flash ini ya bisnis kita ya. Jadi kalau kita mau berinvestasi ya kita juga harus punya bisnis. Dan SB Flash ini seperti sudah buka saham ya. Tapi kalau kita disampaikan Pak Fadlan tadi, orang-orang yang kaya berawal dari nol dan sudah punya saham ya. Kita udah buka saham ya dari tahapan-tahapan itu, seperti yang di ini ya dikawal oleh Pak Fadlan, jadi lain seperti itu, menguntungkan seperti itu. Jadi yang belum punya investasi di properti, jadi satu saham itu 500.000, mungkin bisa mulai dari situ yang untuk besar ya. Jadi kalau kita bersama-sama insya Allah akan lebih cepat. Untuk selanjutnya sambutan oleh Bapak Pengawas Bapak Sugeng Wiono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan kana umudan masus surga. Yang terhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, staf Umi dan keluarga, serta seluruh sahabat, pengurus, anggota SB Flash Jamas Community Rohimakullah. Alhamdulillah hari ini semesta mendukung ya, suasananya cerah ya, tidak hujan. Tadi yang dikeluhkan nggak ada angin, di batin aja anginnya langsung datang ya. Waduh. Ya alhamdulillah ini berlangsung dengan semarak ya, karena memang ternyata di jantung tadi disampaikan di depan pembicara depan, jantungnya lahirnya itu ya di sini. Tetap namanya tempat kelahiran memang ya tetap kita hari ini ya tetap kita bisa kembali lagi dalam suasana, dalam kondisi yang sudah lebih baik ya. Alhamdulillah semua untuk wisata ini ya kita sudah programkan dalam setiap bulannya. Alhamdulillah ini udah hampir, yang pertama itu Pacitan kalau tidak salah ya, Pacitan itu sebelum puasa, persis sebelum puasa. Jadi semua besok bulan puasa
hari ini Pacitan memang baru buka, Pacitan berarti kita sudah hampir 1 tahun, karena ini juga ketemu Sa'ban juga, sudah ketemu Sa'ban. Dan alhamdulillah ternyata kalau dilaksanakan tidak berat. Yang dulu kita kan bahasnya begitu, kalau diajak piknik gitu kan, "Alah, Pak, jangankan piknik Pak." Nah itu kan Bumangan sesuk utange lah. dengan kan seperti itu, tapi ternyata manusia hidup itu harus seimbang ya, seimbang antara ya semuanya. Seimbang itu ya tidak menunggu siap 100%. Alhamdulillah hari ini sudah mulai berjalan dengan sistem yang ada, adanya survei dan undangan. Nah itu diharapkan itu jadi apa namanya, istilahnya lebih ke arah profesional. Kenapa? Ya kita tidak usah melihat, oh yang hadir hanya kita-kita aja. Jadi kita yang menyampaikan ke umum itu bahwa ini memang kalau perlu kita pakai nama-nama yang lain. Nanti suatu saat nanti JG Pool nanti yang bikin apa namanya, bikin bannernya JG Pool foto. Iya, seperti itu memang harus dibuat seperti itu. Jadi jadi namanya kan masa kan nggak tahu ini, tapi itulah nanti oh ya ternyata wisata Jogja atau SD Tourism ini benar-benar sudah mulai berjalan. Jadi orang juga semangat, sudah punya nama gitu. Ini catatan nanti supaya jadi kita menganggap event seperti ini event yang benar-benar luar biasa. Jadi tadi disampaikan untuk menarik sahabat-sahabat yang lain gitu kan. Karena kalau kita sampaikan sesuatu yang oh iya ini hari ini JG Pool atau hari ini Bubiku atau Rambanan Family atau DG gitu kan, DGD gitu. Kalau dulu kaosnya sampai tebal ya. Syukur-syukur sama kaosnya. Kayak gitu ya. Jadi ini karena berkaitan apa ya, kita media massa itu kan bagaimana kita mengemasnya aja. Mereka nggak tahu. Nah ini ke depan, Bismillah ini bisa lebih, selain kita dalam hal ini adalah sekolah lapang gitu kan. Sekolah lapang artinya kita di sini tidak hanya berwisata, tapi kita juga saling mencari ilmu, saling dapat channel antara satu dengan yang lain. Juga di sini kita diajarkan tentang entrepreneur, kaosnya aja Wia Entrepreneur, tadi ada fotonya dari di atas, Wia Entrepreneur yang di belakang ya. Untuk wisata depan mungkin kami mengusulkan untuk wisata ini ada tabungan gitu ya. Jadi cuma dalam 6 bulan, 5 bulan itu wisata lokal Jogja, yang bulan ke-6 nanti wisata yang di luar Jogja, mungkin yang belum kesampaian ya Dieng seumpama. Nah itu kalau tidak nabung dulu Dieng itu ya mungkin gagal lagi gitu kan. Udah deket-deket itu udah kelihatan itu. Waduh. Abot lo bayar tagihan Bi. Nah itu nanti dibuka aja nanti di arisan tabungan, selain tabungan untuk satu surau, tabungan wisata gitu. Nanti perkara mau ikut apa enggaknya kan tinggal diambil, lebih juga dikembalikan. Untuk sedikit ya untuk perjalanan kita di Flash ataupun Jamas Posko 220 di bulan Februari ini, alhamdulillah semuanya ya jalan dengan lancar. Kemarin ada cita-cita mungkin sudah disampaikan di grup ya, kita berduka ya agak sedikit terlambat, tapi tetap kita di bulan ini dalam pengawalan kita masih ada sisa 2 hari lagi, Senin dan Selasa, insya Allah dengan kondisi yang fresh. Masing-masing sahabat, ketua Jogja dan seluruh anggota mulai setelah acara ini ya, dikondisikan. Semoga dalam 2 hari ini bisa segera terwujud.
Demikian sambutan dari kami, ada sambutan dari pimpinan. Hadza wa wayyana wa yaqdita wa alhamdulillah alamin. Waktu kami berikan pada Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak pengawas Bapak Sugeng Mulyono yang memberikan sambutan. Ada beberapa catatan. Jadi untuk wisata Jogja sekaligus penggunaan ya bulan sekali ya, seringnya di akhir bulan ini mengajak untuk bergerak lebih profesional. Tentunya ada perbaikan dan untuk meramaikan ya tadi bisa, jadi kita banyak honor ya seperti JGB, jadi bisa mengambil peluang saling kerjasama menguntungkan ya, mutualisme. Jadi kalau ada banner JGB kan JGB lebih terangkat ya, kita di upload di media sosial, ada berkah mulia karya rakyat, dan semuanya saya kira udah punya ciri khas sendiri sebagai owner, itu bisa mengambil peluang untuk menggerakkan wisata Jogja. Souvenir, topi dan kaos. Oh ya, yang mau lebih seperti itu, mengambil souvenir, jadi kenang-kenangan kaos kan bisa dipakai terus kalau kaos. Ya, seperti itu diberikan kesempatan. Dan untuk ke depan, karena kita juga untuk mengeksplor tempat-tempat wisata tidak hanya di Jogja, mungkin perlu dibuka tabungan dan bisa dikawal tiap arisan ya. Seperti itu, mungkin kalau kita nggak kawal, kita nggak cicil juga berat kalau kita jual. Tapi ke depan insya Allah kalau lebih profesional dan berhasil bisa mencukupi ya untuk kebutuhan dan punya income yang lebih jelas. Terus selanjutnya tausiah kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la sholata wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tunji'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wa nahar wa tulijul nahara fi laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi khairin hisab. Subhanallahul azim. Bapak Ibu, para jamaah besar yang hari ini mengadakan satu agenda wisata dan pembinaan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah kita dapat melanjutkan satu amanah perjuangan untuk terus menjaga satu peradaban yang terus semakin membaik dari zaman ke zaman. Kita punya sejarah yang begitu panjang terkait dengan perjalanan peradaban manusia. Jadi bukan hari ini kita sekonyong-konyong ada pada perjalanan hari ini, tapi kita ini adalah rangkaian ataupun penerus jejak perjuangan dari zaman ke zaman yang kita tahu kemarin sudah kita bahas di Gua Selarong, ya, di mana para ashabul kahfi itu
melanjutkan satu tugas untuk terus membangun satu peradaban manusia. Ya. Kita tahu bahwa perjalanan Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran itu disebutkan lamanya 300 tahun, ditambah 9. Dan ternyata kemarin kita sudah kaji di Gua Selarong. Kita yang mengenal dengan namanya Wangsit Diponegoro ya, di pada 300 tahun itu dibagi dalam 3 tahap perjalanan. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, dan 100 tahun yang ketiga. Jadi kapan Ashabul Kahfi itu dimulai? Dimulai sejak runtuhnya perjuangan. Ya, di mana dulu pernah tegak satu peradaban yang dibangun, kemudian terjadilah satu kerajaan-kerajaan yang berdiri, kemudian membawa satu risalah dari Tuhan, dari Allah. Kerajaan-kerajaan Islam ini terus hilir berganti di Nusantara itu. Kemudian tiba-tiba kerajaan-kerajaan yang sudah baik itu hanya menjadi penguasa-penguasa yang tidak berdaya atau alias penguasa boneka, ya. Sehingga peradabannya menjadi peradaban yang tuli, yang bisu, yang buta, gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran itu sumun, bukmun, umyun, wahum, layar jiun. Jadi ada yang namanya peradaban yang tuli, di mana tuli itu tidak bisa mendengar. Jadi manusia itu memang tuli. Ketika disampaikan satu kebenaran tidak bisa lagi masuk ke dalam dirinya, kemudian itu merambat di semua kalangan. Baik di kalangan petinggi, para raja-raja waktu itu, maupun kebodohan yang terjadi di rakyatnya, sehingga disebut peradaban yang tuli. Kemudian ada peradaban yang disebut sumun bukmun. Bukmun itu apa? Bisu ya. Bisu itu kalau bahasa Inggrisnya mut ya, dimut, dibisukan. Mut. Ya. Kita mengenal ada peradaban bisu. Bisu itu artinya gimana Pak? Nggak bisa ngomong ya? Dibungkam mulutnya. Kemarin juga kita habis dibungkam habis-habisan beberapa tahun itu. Jadi tidak bisa kita berbicara dan tidak boleh berbicara. Jadi manusia itu terjajah, maka tidak merdeka. Yang tadinya manusia itu sudah begitu dekat dengan kemanusiaannya, begitu dekat dengan ketuhanannya, tiba-tiba manusia itu menjadi penakut yang luar biasa. Ada rasa takut, rasa was-was, karena tekanan-tekanan yang memang dibuat sedemikian rupa agar manusia itu tidak memiliki satu keberanian untuk berbicara. Sudah kupingnya dibikin budek gitu ya, atau membudekkan diri juga bisa. Kemudian mulutnya dibungkam atau membungkamkan diri, karena kalau bicara dengan sesuatu yang baik, yang benar, tiba-tiba ancaman itu datang dengan seketika. Kita tahu ya, kemarin juga banyak yang vokal dalam dunia kesehatan. Ya, berani bicara, hilang, lenyap gitu ya. Itu namanya peradaban yang bukmun. Jadi dibuat mut, nggak ada suara. Kemudian umyun itu apa? Buta, dibutakan. Telinga dimatikan, kemudian mata juga ditutup, matikan. Jadi namanya peradaban yang buta.
Jadi bisa juga membutakan diri, nggak mau ngerti, nggak mau tahu, karena lingkungan yang membuat manusia itu akhirnya tidak manusiawi. Dan itu pernah terjadi di zaman dulu, kemudian terulang di setiap 100 tahun kemudian. Mari kita sudah ingatkan. 1824 kita tahu ya, Mataram Islam itu Jawa ini dikuasai oleh yang namanya Inggris, Raffles, VOC dan Chloris sekutunya. Ya, sehingga raja-raja itu hanya alat untuk memeras rakyatnya sendiri. Penguasa-penguasa juga yang sanggup berkuasa dan mau berkuasa adalah yang sanggup bekerja sama dengan para penjajah itu. Oleh karena timbullah pada tahun 1825 yang namanya pecah perang Jawa. Pecah perang Jawa yang bukan hanya di sini, ya, bukan hanya di Bantul. Jadi Bantul itu memang embrio dari satu pergerakan melawan dan menantang penjajahan. Kalau kita lihat sejarah, memang istimewanya Jogja itu ya ada di Bantul, gitu ya. Termasuk tokoh-tokoh yang memperjuangkan tentang kemanusiaan, tentang peradaban, tentang kemerdekaan, anti dijajah, itu adalah dari tokoh-tokoh yang tumbuh dari sini. Ya, ada kita kenal Pangeran Diponegoro yang saat ini kita tahu kita diberangkatkan dari sini, gitu ya. Kita tahu dulu pernah kita cerita, ini apa sih Gunung Mijil ini? Ya, Gunung Mijil itu apa sih dulu? Ya, terhadap perjuangan dengan sejarah Diponegoro, ya, Selarong itu. Jadi Gunung Mijil itu sebenarnya satu lorong dengan perjuangan Diponegoro, dan ini menjadi tempat di mana dulu sebagai tempat untuk memasang telik sandi ataupun bahkan pengkaderan tokoh wanita menjadi pejuang itu ya di sini, cikal bakalnya, yang kasih seragam seperti tentara pria. Gitu. Nah, Dewi Gumi itu ya sesungguhnya sejarah di mana lahirnya tokoh-tokoh pejuang wanita yang laksana seorang pria, dan itu adanya di Bantul sampai hari ini, gitu ya. Karena di daerah lain nggak ada yang namanya pengurus itu perempuan, yang ada di Bantul, betul nggak? Ada Bu Sirma, ada Bu Vika. Ya memang sudah begitu, kan sunatullah itu akan berulang. Ya, kemudian banyak tokoh yang lain, ya. Ki Ageng Mangir itu juga tokoh yang anti dijajah. Di Mangir sana itu adalah disebut Bumi Perdikan, itu desa tertua di Bantul. Ya. Kebetulan saya dulu ngerti, nggak tahu, saya tiba-tiba dikasih buku sejarah babat Tanah Bantul waktu di Gunung Wijil ini oleh tokoh masyarakat dari Gandean sini. Saya baca, oh memang DNA-nya orang Bantul itu luar biasa, DNA pejuang dari waktu ke waktu, gitu ya, anti dijajah dan selalu vokal dalam mengubarkan semangat juang. Dan akhirnya benar, Diponegoro kala itu sebagai seorang pejuang mampu mengubarkan perang melawan penjajahan sampai ke seluruh Jawa, gitu ya, sampai ke Kebumen, sampai ke Purworejo, sampai ke Purwokerto, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Malang, sampai ke Ponorogo, yang semuanya anti penjajah. Ya, yang kalau kita tahu korbannya tidak sedikit. Ya, selama perang 5 tahun itu menelan korban dari pasukan Diponegoro itu 200.000 jiwa kala itu, bukan jumlah yang sedikit ya. Itu
Kemudian dari pihak VOC itu sekitar 7.000 yang jadi korban, dan 8.000 itu adalah korban dari orang pribumi yang pro penjajah alias pengkhianat. Jadi sesungguhnya kenapa perang di Ponorogo itu akhirnya kok bisa kalah ya? Padahal di awal-awal perjuangan itu di Ponorogo itu hampir membuat VOC itu bangkrut gitu. Itulah strategi Davide Tempera yang selalu membuat pecah belah ya. Strateginya itu banyak orang-orang pribumi yang menjadi pengkhianat. Itu. Jadi memang pengkhianat itu sesuatu yang memang tidak bisa ditolerir dalam perjuangan itu. Artinya orang-orang yang tidak konsisten, tidak komitmen dalam perjuangan itu akhirnya justru menjual rahasia perusahaan itu kepada pihak asing lawan gitu ya. Ya kalau di Jogja sendiri juga dari Kepatihan kan, Pateh, Danu Rejo itu yang pro dengan Belanda, ya bukan pro lain. Sudah menjadi antek-antek dalam dulu perjuangan itu. Nah, hikmah yang bisa kita tarik dari perjuangan itu sesungguhnya adalah mengapa? Banyak hal yang kita bisa pelajari gitu ya. Kenapa di Ponorogo itu bisa kalah gitu ya. Jadi kalau bicara Grubi, korelasinya dengan satu lorong waktu yang 1825, kemudian 100 tahun kemudian 1925, maka 1924 itu juga satu kehancuran sistemik, yaitu di Turki, kekhalifahan ya. Di Arab sendiri ada yang namanya dulu perang Riyadh itu ya, kita ada ceritakan bahwa manusia banyak yang berkhianat terhadap konsep ilahiyah. Kemudian 100 tahun kemudian adalah yang akan kita alami. Jadi 1824 kita masuk perang di Ponorogo 1825. Kemudian 100 tahun kemudian ada perang Riyadh, di mana itu konspirasi global, di mana organisasi konferensi Islam semuanya berkhianat, hanya satu yang konsis dalam mempertahankan sistem ilahiyah, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, tokoh dari Indonesia juga, orang hebat. Ya, dia konsisten terhadap keyakinannya bahwa dunia ini adalah satu sistem ilahiyah yang dimana penjajah tidak ditolerir. Dan dunia gelap itu ya 1925 sampai dengan hari ini. Ini kan konsepnya adalah konsep gelap.